Kita buka kitab kita 1 Tesalonika pasal 5 tanggal 18. Ini ayat ini sudah disampaikan ulang-ulang, renungan ulang-ulang. Hari ini kita renungkan kembali. Apa maksud Tuhan ya dari firman Tuhan ini? 1 Tesalonika 5 ayat yang 18. Ini ayat hafalan. Semua hafal? Kalau semua hafal, tidak perlu buka Alkitab, langsung sebut saja. 1, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi hidup kita. Saya memberikan tema, yang dikehendaki Allah dari orang percaya adalah selalu mengucap syukur. Amin. Yang dimaukan Tuhan dari hidup kita adalah selalu mengucap syukur. Amin. Kenapa kita perlu selalu mengucap syukur? Mengucap syukur tanda kita sadar. Amin. Mengucap syukur itu tanda kita ini waras. Mengucap syukur tanda kita ini tahu bahwa begitu besarnya kasih Tuhan yang kita terima. Kita perlu selalu mengucap syukur. Kenapa banyak orang menerima dari Tuhan begitu besar, begitu hebat, pertolongan Tuhan luar biasa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tapi ketika dia terima, dia tidak sadar, dia tidak tahu untuk mengucap syukur. Hari ini kita pelajari kembali supaya kita ini menjadi manusia yang tahu berterima kasih. Amin. Tahu berterima kasih. Dengan mengucap syukur kita tahu, kita mengerti bahwa segala yang ada ini dari Tuhan. Amin. Segala yang saya miliki ini dari Tuhan. Hidup saya ini dari Tuhan. Keberkatan itu dari Tuhan. Segala sesuatu yang saya dapatkan dari Tuhan, kita perlu mengucap syukur. Ini yang dikehendaki Tuhan. Yang dimaukan Tuhan dari hidup kita adalah selalu mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya kita betul-betul mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Penghormatan yang terbaik bagi Tuhan, bahwa semua yang ada ini ada karena Tuhan. Amin. Semua yang ada ini karena Tuhan. Mengucap syukur adalah tanda orang percaya yang tahu bahwa segala kehidupannya berasal dan bersumber dari Tuhan. Amin. Sumber dari Tuhan. Kita menerima, tapi ketika dia butuh kita tidak datang. Orang yang mengucap syukur artinya dia tahu menghargai, menghormati Tuhan, menghargai kasih Tuhan. Mengucap syukur adalah tanda terima kasih kita kepada Allah atas segala kebaikan. Itu mengucap syukur. Kebaikan Tuhan luar biasa. Kalau hari ini Tuhan minta kita kembalikan, bisa ke tidak? Kira-kira bisa tidak kita kembalikan? Tidak bisa kita kembalikan. Makanya pernah saya memberikan cerita. Ada satu orang bapak umur 65 tahun. Ketika dia sakit, tidak bisa buang air kecil. Lalu akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, dioperasi. Setelah dia sembuh, dia mau pulang. Dokter datang, sorong nota pembayaran. Ketika dia lihat nota itu, dia menangis. Dia menangis, dan dokter bilang apa? Bapak, kalau terlalu mahal, kita bisa omong. Bapak tua ini bilang begini, bukan karena mahal biayanya, tapi ketika saya melihat nota pembayaran ini, saya teringat kembali. Selama 65 tahun, Tuhan pelihara saya, 1 sen pun saya tidak bayar. Andai kata kalau hari ini Tuhan kasih nota sama saya, bisa ke tidak saya bayar.
Karena pada saat dia sakit tidak bisa buang air kecil, baru 1 minggu saja ada tagihan. Amin. Ada tagihan. Tapi selama 65 tahun dia kuat sukacita, dia melakukan pekerjaan, dia beraktivitas luar biasa. Tuhan tidak pernah minta bayaran. Amin. Tuhan tidak pernah kasih nota. Andai kata kalau Tuhan kasih nota sama dia, dia tidak akan bisa bayar. Itu artinya disitulah dia mengerti bagaimana tanda mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Berterima kasih kepada Tuhan bahwa ternyata Tuhan baik buat kita. Seringkali kita terima kebaikan daripada Allah, tapi kita tidak bisa mengucap syukur. Kita tidak mau datang kepada Tuhan. Tuhan tidak minta hal yang hebat, tapi Tuhan mau supaya kita mengucap syukur. Itu yang paling penting. Yang dituntut Tuhan, yang diminta Tuhan adalah selalu mengucap syukur. Dengan apa? Datang kepada Tuhan, bertemu Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, ya, mendekatkan diri pada Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Itulah orang tahu mengucap syukur. Ya, ketika setiap saya perlu, Om Agus ke saya butuh apapun, Om Agus selalu melayani saya. Saya kekurangan apapun, Om Agus selalu melayani saya. Saya kesulitan apapun, Om Agus selalu melayani saya. Tapi ketika Om Agus butuh saya tidak datang. Kira-kira Om Agus marah ke tidak? Marah ke tidak? Marah, bahkan tidak akan kasih muka lagi sama saya. Amin. Kenapa? Ternyata saya terima dari Om Agus terlalu besar. Tapi ketika Om Agus butuh saya tidak hadir. Tuhan pun demikian, saudaraku. Amin. Ketika Tuhan menolong kita setiap saat dan setiap waktu, Tuhan perhatikan kita, Tuhan peduli atas kita. Tapi kita tidak butuh Tuhan ketika Tuhan butuh kita, ketika Tuhan datang pada kita. Makanya Sakeus dia rasa bahwa tanpa ketahuan saya, Tuhan sudah memberikan segala buat saya. Dan ketika dia dengar Tuhan sudah datang, dia berusaha tanggalkan segala jabatannya, tanggalkan segala kekayaannya. Dia harus menjadi seorang anak kecil dan dia naik ke atas pohon. Amin. Naik ke atas pohon. Hari ini kalau Tuhan sudah berkati kita, kita harus siap. Amin. Siap menjadi seorang anak kecil, siap tanggalkan segala rasa malu kita. Mungkin kita sudah kaya atau mungkin kita sudah jadi orang besar, tanggalkan semuanya, datang pada Tuhan. Amin. Datang pada Tuhan, cari Tuhan. Kenapa? Karena melalui kita cari Dia, kita sedang membangun keintiman, keakraban yang luar biasa, saudaraku. Ya, Henok akibat karena dia bergaul karib dengan Allah, dia sungguh-sungguh dalam Allah. Maka Henok, Alkitab menyaksikan, Alkitab membuktikan bahwa Henok tidak mengalami kematian, lalu dia diangkat ke surga. Kenapa? Karena dia bergaul karib dengan Allah. Kita perlu bergaul karib dengan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ada di dalam firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan janji, Yohanes 15 ayat yang ke-7, jika kamu di dalam aku dan firmanku itu ada dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Amin. Tuhan mau dari hidup kita hidup dalam Tuhan. Tuhan mau dari hidup kita, firman itu adalah dalam hidup kita. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kau akan selamat. Mengucap syukur adalah tanda kita memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Allah, bahwa Allah memberikan kasih karunia yang besar bagi kita. Amin. Mengucap syukur tanda memberikan penghormatan bagi Allah. Hari ini kalau kita memiliki jabatan dari Tuhan, amin, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, itu dari Tuhan. Maka berikan penghormatan setinggi-tingginya bagi Bapa di sorga. Kalau hari ini saya mengalami jabatan yang tertinggi, sekarang kita lihat gencarnya sudah mulai calon presiden. Sadar tidak kalau ada yang terpilih bahwa dia dipilih karena Tuhan atau karena dia hebat. Tapi bagi orang percaya, kalau hari ini kita ada karena Tuhan, amin, segala sesuatu karena Tuhan. Makanya Tuhan minta kita untuk mengucap syukur pada Tuhan. Seorang Raja Daud ketika dia mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dia mengucap syukur pada Tuhan.
memberikan segalanya bagi Tuhan. Amin. Dia memberikan segalanya bagi Tuhan. Tanda ucapan syukurnya, dia memberikan segalanya bagi Tuhan. Ya, kita lihat Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu, sapi, dan 120.000 ekor kambing domba. Tanda ucapan syukur. Amin. Dia memberi yang terbaik. Bagaimana Salomo tidak sadar kalau dari semua yang ada, dialah orang yang terpilih. Amin. Dialah yang dipilih Tuhan untuk membangun bait Allah, membangun rumah Allah. Dia menjadi raja. Dia berhasil dalam segala hal. Dia perlu mengucap syukur pada Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah tanda mengucap syukur. Kita mengucap syukur, kita tunjukkan ucapan syukur kita. Amin. Kemarin kita merayakan buat ibadah syukuran ulang tahun. Ya, kita perlu mengucap syukur karena Tuhan beri umur panjang. Ya, beri pujian penyembahan yang terbaik. Kita nikmati berkat Allah yang luar biasa. Semuanya kita perlu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang baik. Mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan, maka kemuliaan Tuhan turun atas persembahan terbaik kita. Amin. Itu mengucap syukur. Dengan memberikan persembahan yang terbaik, kuasa Allah, kemuliaan akan turun. Tuhan menerima persembahan kita. Ya, Tuhan menerima persembahan kita. Kenapa? Persembahan yang terbaik itu diterima oleh Allah. Maka kalau kita memberikan persembahan yang terbaik, amin, terbaik, pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, berikan semuanya bagi Tuhan. Itu orang-orang yang mengerti tentang kebaikan Tuhan. Kita lihat 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-1 sampai 3. Mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. 1, 2, 3. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Persembahan yang terbaik menghadirkan Tuhan. Amin. Persembahan yang terbaik menghadirkan kuasa. Persembahan yang baik akan membuat kita bisa melihat ya pertolongan Allah yang luar biasa. Di tempat ini, di rumah inilah semua doa-doa kita akan didengar Tuhan. Di tempat ini, di rumah inilah semua doa-doa kita akan diperhatikan Tuhan. Allah mendengarkan setiap doa kita. Allah mendengarkan setiap seruan kita di tempat ini. Makanya Dia memberikan kuasa, kemampuan, kekuatan untuk kita bisa mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Amin. Mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Di tempat inilah dikatakan bahwa menjadi rumah persembahan. Amin. Rumah persembahan, tempat persembahan. Kita lihat di ayat yang ke-4 dan 5. 2 Tawarik tadi pasal 7 ayat yang 4 dan 5. 1, 3. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikian raja dan seluruh bangsa mentadbirkan rumah Allah. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Sangat besar, saudaraku. Syukuran memberikan persembahan bagi Tuhan sangat besar. Itulah menarik hati Allah turun. Amin. Persembahan yang harum bagi Tuhan.
persembahan yang menarik hati Allah. Kita perlu belajar mengucap syukur dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena dengan begitu kita bisa mempengaruhi hati Allah turun atas setiap kita, atas rumah tangga kita, atas keluarga kita, atas usaha kita, atas pekerjaan kita, atas seluruh pergumulan kita. Kuasa Allah akan turun atas kita. Amin. Mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Efesus 5 ayat yang ke-20-21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Dalam segala hal itu salah satunya apa? Masing-masing bisa sebut satu. Dalam segala hal selalu mengucap syukur. Terima uang 10 juta, mengucap syukur tidak? Siapa yang kalau terima uang 10 juta mengucap syukur? Angkat tangan. Ya hanya satu orang saja. Yang lain tidak mau. Terima uang 10 juta, tidak mau mengucap syukur, berarti ini tidak terima. Hanya Mama Eti saya yang terima. Ya. Siapa yang mau terima beras 10 kilo, mengucap syukur? 2 orang, 3 orang. Buat pilih yang terkecil. Siapa yang sakit masuk rumah sakit mengucap syukur? Ya, semua nanti sakit semua. Karena tadi mau terima uang 10 juta, angkat tangan 1 orang. Sekarang yang sakit mengucap syukur banyak orang. Saudaraku, mengucap syukur itu dalam segala hal. Amin. Kau diberkati mengucap syukur. Kau menghadapi masalah mengucap syukur. Kau menghadapi persoalan mengucap syukur. Kau sakit mengucap syukur. Amin. Selalu mengucap syukur. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki Allah. Dalam segala persoalan hidupmu kau selalu mengucap syukur. Jangan yang baik saja kau mengucap syukur, tapi yang buruk pun selalu mengucap syukur. Amin. Itulah orang yang tahu bahwa hidupnya ada Tuhan. Segala perkara dapat Tuhan Yesus tanggung. Segala perkara dia tanggung. Kemiskinan dia tanggung, kesusahan dia tanggung, kemelaratan dia tanggung. Apapun hidupmu, segala persoalan hidupmu dia tanggung. Yang terpenting adalah kita belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan datang pada Tuhan. Rumah di mana kita ada, kita perlu mengucap syukur selalu. Bangun dari tidur, jangan langsung keluar rumah. Bangun dari tidur, siapkan tempat untuk ibadah. Mengucap syukur pada Tuhan. Kenapa? Karena sepanjang malam kita tidur aman, Tuhan yang jaga kita. Amin. Tuhan jaga kita. Kita perlu mengucap syukur. Ya. Kita perlu mengucap syukur. Lakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Artinya orang selalu mengucap syukur akan tetap hidup. Amin. Orang yang ternyata selalu mengucap syukur diberi jamin oleh Tuhan, dia akan hidup di hadapan Tuhan. Ini harus perlu difahami. Oh, saya mengucap syukur terus. Ingat, mau hidup selalu mengucap syukur. Amin. Mau hidup selalu mengucap syukur. Karena orang mati tidak mengucap syukur lagi. Kalau orang mati, dia bilang bangun saya mengucap syukur karena sudah mati. Tapi masih hidup ini belajar selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, dalam segala selalu mengucap syukur. Karena Tuhan memberikan jamin orang yang bersyukur akan hidup di hadapan Tuhan. Dia akan tetap hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhannya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Artinya kau melakukan satu hal yang selalu mengucap syukur dalam segala hal, engkau akan tetap hidup dalam Tuhan. Melakukan yang dikehendaki Tuhan adalah melakukan, selalu mengucap syukur pada Tuhan. Daud dia menyadari hidupnya, kenapa dia selalu mengucap syukur pada Tuhan, kenapa dia selalu menari-nari di hadapan Tuhan. Ya, Daud tidak mau pohon sendiri tepuk tangan, tapi dia sendiri tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Daud menyadari dia berasal dari hutan belantara, pekerjaan menjaga kambing domba 10 ekor. Tapi diangkat menjadi raja. Itulah membuat Daud selalu lompat-lompat bagi Tuhan.
dengan pujian yang terbaik, dengan ucapan syukur yang terbaik, dengan memberikan persembahan yang terbaik. Kenapa? Karena Daud menyadari itu, bahwa hidupnya hari ini menjadi orang besar, hidupnya hari ini menjadi raja, hidupnya hari ini diberkati Tuhan, itu semuanya karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Makanya Daud ketika dia ambil tabut Tuhan dari rumah Obed-Edom, pindahkan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, 6 langkah dia memotong sembelih hewan 1 ekor. 6 langkah 1 ekor, 6 langkah 1 ekor. Bayangkan dari rumah Obed-Edom sampai Yerusalem berapa puluh langkah, berapa ribu langkah, berapa juta langkah. Maka hidup dihitung sudah berapa ratus ribu ekor hewan disembelih. Ketika dia melangkah 6 langkah, dia menyembelih korban 1 ekor kambing domba. Itu artinya bahwa dia menghormati tabut Allah, menghormati Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik dengan tarian yang luar biasa. Dia menari luar biasa, syukuran melalui tarian-tarian. Amin. Syukur melalui pujian penyembahan bagi Tuhan. Jemaat di tempat ini harus menjadi jemaat pemuji Tuhan. Amin. Jemaat di tempat ini harus menjadi jemaat penyembah Tuhan, penyembah dalam roh dan kebenaran. Harus menjadi jemaat yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keberkatan, penderitaan, sukar, sulit apapun, selalu mengucap syukur pada Tuhan. Kita harus mengucapkan syukur karena segala kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Allah, dan Allah berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Kenapa kita perlu mengucap syukur? Kenapa? Karena segala-galanya daripada Tuhan. Yang kau miliki dari Tuhan, hidupmu dari Tuhan, kekayaanmu dari Tuhan. Ya. Banyak orang tidak tahu mengucap syukur. Apa yang terjadi? Hari ini terjadi persoalan yang begitu besar. Hari ini terjadi masalah-masalah yang begitu besar terjadi atas setiap orang. Kenapa? Dia menikmati berkat Allah. Tuhan memberikan kedudukan yang tinggi. Tuhan membuat dia menjadi orang kaya. Tuhan membuat dia menjadi orang pintar. Tuhan buat dia menjadi orang yang terkenal hebatnya. Tapi ketika dia lupakan Tuhan, hancur. Amin. Itu hancur. Makanya jadi anak Tuhan, kita perlu selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur adalah tanda kita sadar bahwa segala yang saya miliki berasal daripada Tuhan. Kita lihat 1 Tawarik 29 ayat 12 dan 13. 1 Tawarik 29 ayat 12 dan 13. Sudah ketemukan? Katakan amin. 1, 2, 3. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang hebat. Haleluya. Kenapa kita bersyukur? Segala-galanya daripada Tuhan. Kuasa, kekuatan, kedudukan, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, kejayaan, semuanya dari Tuhan. Kita perlu bersyukur pada Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tanda kita menyadari bahwa hidup ini semuanya dari Tuhan. Ya. Seringkali kita hanya menerima segala kebaikan daripada Allah, tapi kita lupa akan Allah. Lupa datang kepada Allah, lupa mencari Allah, lupa bersekutu dengan Allah, lupa mengucap syukur, lupa beribadah, sibuk dengan urusan kita sendiri. Amin. Hati-hati saudaraku. Kita perlu banyak belajar firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan ini datang pada kita? Tuhan tidak mau kita mengalami kejatuhan setelah kita terima berkat yang besar dari Tuhan. Amin. Karena hari-hari dunia sedang gempar. Dunia ini sudah gempar dengan segala keberadaan, kehidupan yang hebat. Banyak orang-orang besar sekarang jatuh, saudaraku. Amin. Kenapa? Ketika dia menduduki satu jabatan, dia buat seenak-enaknya. Dia merasa terlalu berkuasa. Dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia melakukan hal-hal yang tidak sopan di hadapan Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan, saudara. Jatuh runtuh, saudara.
Mari jemaat Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh mulai belajar untuk mengucap syukur pada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan pada Tuhan, ya. Padahal segala kekayaan, segala kejayaan, segala kekuatan, segala kemuliaan, segala kehormatan, semuanya adalah dari Tuhan dan kepunyaan Tuhan, alias milik Tuhan. Mari kita terus bersyukur pada Tuhan. Dalam keberkatan kita harus mengucap syukur. Dalam kekurangan kita harus mengucap syukur. Dalam kesusahan kita harus mengucap syukur. Dalam penderitaan, sakit, penyakit pun kita selalu mengucap syukur. Amin. Kita mengucap syukur. Saudaraku, kita sungguh-sungguh belajar untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Seperti Raja Daud, Raja seperti Ayub. Ayub dalam segala kesusahan penderitaannya, dia selalu berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita pilek sedikit, saya dibilang saya tidak pergi gereja, saya ada pilek. Hati-hati saudaraku. 1 tahun, 2 tahun Tuhan sudah kasih kita kuat sehat yang luar biasa, pilek sedikit, ingus sedikit saya keluar bilang, Bapak, saya tidak pergi gereja, ini anakku yang ada pilek. Hati-hati. Karena semuanya dari Tuhan. Jangan pakai alasan apapun untuk tidak datang gereja. Amin. Jangan pakai alasan apapun. Oh, saya mau pergi, uang ojek tidak ada. Saya mau pergi tapi sibuk, saya punya kue belum laku. Saya mau pergi gereja tapi ini tapi ini jadi soalan saudaraku. Tapi ini membuat orang akan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan artinya kita sedang memberikan yang hormat yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita lihat Ayub 9:10. Ayub pasal 2 ayat 9-10. 1, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Saudaraku, Ayub kehidupannya hancur saudaraku. Anak-anaknya mati semua. Lembu kambing dombanya mati semua. Ayub tidak punya alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Amin. Ayub tidak punya alasan, oh saya belum pergi gereja hari ini karena saya pun kambing 1 ekor ada terlepas. Tidak ada. Ayub punya kambing domba ribuan ekor, habis semua, ludes, hancur semua. Ayub tidak pernah ada alasan, dia tetap setia sama Tuhan. Bahkan anak-anaknya semuanya habis semua. Ayub tidak pernah berdosa sama Tuhan dengan bibirnya. Dia selalu setia sama Tuhan. Sampai terakhir istrinya pun dibilang gila. Kenapa? Karena kau terlalu setia. Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah engkau. Ayub sudah tahu. Ayub menyadari sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, jangan menerima yang baik daripada Allah, tapi menerima yang buruk pun kau terima. Amin. Apa yang terjadi? Dengan tetap bersandar pada Tuhan, dengan tetap setia pada Tuhan, kehidupan Ayub dipulihkan Allah. Karena Allah sanggup untuk memulihkan semua. Allah sanggup untuk memulihkan segala perkara kita. Hari ini kau menghadapi persoalan, hari ini kau ada menghadapi masalah apapun yang kita hadapi hari ini, ingat, jangan pernah ada alasan masalah sekecil apapun. Kita perlu datang pada Tuhan. Kita sungguh-sungguh dengan Dia, datang kepada Dia, mengalami Dia, hidup dalam Dia, membangun keintiman dengan Dia, bersatu dengan Dia melalui persekutuan-persekutuan yang indah seperti hari ini. Dalam segala urusan apapun, jangan sampai kita sibuk lalu kita lupakan Tuhan. Pagi bangun mengucap syukur, mau jalan pergi kerja mengucap syukur, mau pulang kembali mengucap syukur, ya. Mau jalan kemana selalu mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu hanya orang-orang percaya, orang-orang yang sadar bahwa hidupnya ada karena Tuhan. Saya masih ingat dulu kami
Masih kecil, ada kami punya guru, dia ajarkan kami. Sebelum naik mobil berdoa dulu. Coba bayang. Sebelum naik mobil berdoa dulu. Jadi kalau dia mau naik mobil, dulu itu kan mobilnya mobil ini trek. Kalau dia mau naik trek, dia berdoa dulu. Kenapa? Dengan berdoa dia berharap bahwa Tuhan melindungi dia dalam perjalanan. Mau kemana saja saudaraku, mengucap syukur pada Tuhan. Minum pun mengucap syukur pada Tuhan. Mandi pun mengucap syukur sama Tuhan. Dalam segala hal kita selalu mengucap syukur pada Tuhan. Kesulitan, kesukaran, penderitaan, keberkatan, kemiskinan, kekurangan, kesusahan, kita selalu mengucap syukur. Amin. Amin. Hari ini saya siap. Bilang hari ini saya siap. Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi kita. Amin. Amin. Firman Tuhan beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.